Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yosua. Nah, hari ini kita mau apa adik-adik? Kita mau dengerin firman. Siapa adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman? Kalau adik-adik sudah siap mendengarkan firman, yuk hari ini Kak Yosua ajak kita berdoa terlebih dahulu. Sambil apa? Yuk sambil kita siapin hati kita. Biar apa? Biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap hati kita masing-masing. Yuk adik-adik, Kak Yosua ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarkan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, biarkan ada benih firman-Mu Tuhan yang tertanam dalam setiap hidup kami dan akan bertumbuh dan berbuah lebat banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Yosua mau firman mengenai semak duri. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu semak duri? Tapi sebelum hari ini Kak Yosua menjelaskan semak duri, kita mau baca dulu ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ya, sama-sama kita baca ya. Dikatakan firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Apa adik-adik? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Siapa di sini adik-adik yang sama kayak Kak Yosua, di mana tempat perlindungannya adalah di Tuhan Yesus. Nah, ayo, siapa dari kalian yang tempat perlindungannya di Tuhan Yesus? Angkat tangannya semuanya. Di tempat Tuhan Yesus bukan? Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini Kak Yosua mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan kita, di mana kalau misalkan kita dapat masalah, kita lagi sedih, kita ini lagi malu, Tuhan adalah tempat perlindungan setiap hidup kita. Buat apa sih adik-adik? Buat kita terus percaya kepada Tuhan senantiasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Yosua mau menceritakan mengenai semak duri. Ayo, kalau misalkan kalian tahu mengenai semak duri, kira-kira di pikiran kalian, apa itu semak duri? Semak duri itu apa? Kalau Kak Yosua hari ini ngomong mengenai semak duri. Nah, semak duri hari itu adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, di mana hari itu Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan menampakkan kemuliaannya lewat apa sih adik-adik? Lewat semak duri yang terbakar. Hari itu adik-adik, kalau Kak Yosua mau cerita, kalian pasti sudah tahu mengenai yang namanya Musa. Musa hari itu adalah orang Ibrani yang hari itu sedang hidup dalam pemerintahan bangsa Mesir adik-adik. Hari itu bangsa Mesir, lalu ada beberapa orang Ibrani. Bukan beberapa sih adik-adik, tapi banyak orang-orang Ibrani ini yang hari itu sedang hidup dalam pemerintahan bangsa Mesir. Karena hari itu saat Yusuf menjadi penguasa Mesir, Yusuf hari itu membawa keluarganya, semuanya untuk apa sih? Untuk mereka ke bangsa Mesir. Hari itu mereka bertambah banyak dari 1, 2, 3, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Mereka semuanya bertumbuh besar di bangsa Mesir adik-adik. Dan hari itu saat mereka sudah bertumbuh dan mereka sudah sangat banyak populasinya di bangsa Mesir, hari itu Raja Mesir hari itu mulai ketakutan nih adik-adik. Ketakutan apa sih adik-adik? Karena hari itu kalau misalkan bangsa Ibrani, orang-orang Ibrani itu sudah semakin banyak, ada potensi di mana suatu hari nanti mungkin bangsa Mesir akan ditaklukkan oleh orang-orang Ibrani tersebut adik-adik. Nah, hari itu Raja Mesir memberikan sebuah perintah, yaitu dengan semua anak laki-laki semuanya harus dibunuh. Namun hari itu ada satu bayi laki-laki yang hari itu diselamatkan, dan hari itu ada satu anak yaitu bernama Musa adik-adik. Hari itu Musa diselamatkan, hari itu tidak dibunuh, namun dibuang ke sungai dan ditemukan oleh seorang putri Firaun. Dan hari itu saat Musa hari itu tetap hidup, Musa hari itu tetap hidup dan dalam asuhan bangsa Mesir. Hari itu dia hidupnya enak. Mungkin saudara-saudaranya di luar sana hidupnya dalam
kesusahan, mereka diperbudak. Tapi hari itu Musa hidup dalam asuhannya Firaun atau Raja Mesir hari itu. Dan hari itu tiba-tiba seorang Musa ini yang hidupnya lagi enak, tiba-tiba lagi keluar adik-adik dan melihat ada saudaranya orang Ibrani yang sedang diperbudak oleh bangsa Mesir adik-adik. Hari itu mungkin Musa sangat emosi dan hari itu orang Mesir yang sedang memperbudak orang Ibrani tersebut hari itu dibunuh dan disembunyikan mayatnya. Nah, mungkin Musa sudah merasa aman nih. Oh, oke, nggak ada yang lihat, dia cek kanan kirinya, nggak ada yang lihat. Tiba-tiba besoknya adik-adik, Musa hari itu melihat ada kedua orang Ibrani sama-sama berantem. Hari itu mereka sama-sama berantem dan Musa punya inisiatif untuk melerai. Tapi hari itu saat inisiatifnya sesuatu hal yang baik, tapi hari itu ditanggapi dengan sesuatu hal yang buruk oleh kedua orang Ibrani ini yang sedang berantem adik-adik. Hari itu dia berkata, "Ngapain kamu ikut-ikutan urusanku? Apakah engkau ingin membunuh setiap hidup kami seperti orang yang kemarin kau bunuh itu?" Hari itu adik-adik, Musa ketakutan. Musa yang hari itu adalah orang yang sangat pemberani, Musa yang sangat hebat, karena hari itu Musa adalah orang yang hidup dalam asuhannya Firaun atau orang-orang Mesir. Tiba-tiba hari itu langsung ketakutan. Dan hari itu Musa langsung pergi meninggalkan Mesir dan pergi ke Midian. Hari itu Musa cuma kerjanya apa sih adik-adik? Cuma ngangon kambing domba adik-adik. Atau cuma hari itu seorang pangeran, tapi hari itu jadi ngangon kebo atau ngangon sapi adik-adik, domba. Hari itu sesuatu hal yang berbeda adik-adik. Seorang yang anak pangeran, tapi hari itu cuma jadi jaga gembala, jadi seorang gembala. Tapi hari itu Tuhan ingin bertemu dengan Musa. Karena hari itu ada sebuah kesengsaraan yang orang Israel hari itu alami. Dan mereka semua sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan hari itu Tuhan menjawab. Dan Tuhan menjawab lewat siapa adik-adik? Lewat Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Hari itu Tuhan menampakkan ada sebuah semak duri yang terbakar. Namun anehnya adik-adik, semak durinya itu sama sekali tidak terbakar tapi bisa mengeluarkan api adik-adik. Hari itu Musa yang hari itu tahu bahwa ada semak duri yang terbakar, langsung aja Musa menyingkir. Tapi tiba-tiba ada malaikat yang berbicara kepada Musa. Dan hari itu juga Tuhan juga berbicara adik-adik. Dan hari itu Tuhan mengutus Musa untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Hari itu Musa bingung. Loh Tuhan, aku ini siapa? Aku ini kan bukan siapa-siapa. Kok aku bisanya berani-berani kepada Firaun tiba-tiba minta untuk membebaskan bangsa Israel sebegitu aja. Tapi hari itu adik-adik, Tuhan menjawab dengan sangat baik, yaitu dengan berkata bahwa aku Tuhan yang akan menyertai setiap perjalanan dari Musa. Nah hari ini sama adik-adik, bahwa terkadang setiap hidup kita itu punya yang namanya ketakutan, punya yang namanya sebuah keminderan, sebuah mungkin terlalu berpikir panjang yang sebenarnya itu tidak baik bagi dalam setiap hidup kita. Tapi saat setiap hidup kita bisa bertemu dengan semak duri itu atau kita bisa bertemu dengan Tuhan, maka saat dalam ketakutan kita bisa mengekspresikan apapun ketakutan dalam setiap hidup kita. Dan yang Kak Yusua tahu adalah di mana saat hidup kita bisa bergantung total kepada Tuhan, di mana hari itu Tuhan yang hari itu datang berkata bahwa aku Tuhan yang akan menyertai Musa dalam setiap apapun yang hari itu Musa akan kerjakan. Mungkin dalam setiap hidup kita mungkin lupa dengan waktu-waktu kita berdoa. Mungkin adik-adik semuanya memulai sekolah, memulai aktivitas, kita lupa untuk kita itu berdoa kepada Tuhan. Mungkin di awal-awal kalian habis pulang dari sekolah minggu, kalian pasti akan berdoa. Tapi apakah besoknya saat kalian mau sekolah, saat kalian mau memulai aktivitas,
hari ini Kak Yusuf mau memberikan pertanyaan, apakah setiap hidup kalian, masihkah kalian mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, di mana kalian berdoa dan kalian mendapatkan kekuatan? Dan saat setiap hidup kita itu lupa dengan Tuhan, terkadang Tuhan juga sedih adik-adik. Kalau misalkan bangun pagi nggak pernah berdoa lagi. Dulu setiap pagi baca Alkitab. Dulu setiap pagi selalu merenungkan firman Tuhan. Tapi sekarang sudah mulai lupa. Kita sudah kehilangan dengan sebuah pertemuan dengan Tuhan. Dulu kita suka rajin baca Alkitab, tapi sekarang udah jarang. Tapi hari ini adik-adik, buat setiap hidup kita, untuk kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan, sama seperti hari itu Musa memulai perjalanannya untuk membebaskan bangsa Israel. Hari itu Musa harus berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu dengan semak duri yang terbakar hari itu. Sama juga dalam setiap hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apapun yang hari-hari ini kita ingin lakukan. Mungkin kalian mau ulangan, kalian ada lomba, kalian mau ujian, atau apapun yang kalian hari-hari ini ingin lakukan. Kak Yusuf punya pesan adik-adik, bahwa sebelum kalian memulai aktivitas kalian harus bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Hari ini adik-adik mungkin kalian merasa bahwa, Kak, nilaiku jelek, Kak, nilaiku pas-pasan, Kak. Aku sudah sering belajar mati-matian, aku sudah belajar sampai malam, tetap aja nilaiku jelek. Hari ini Kak Yusuf mau kasih sebuah pesan buat setiap hidup kalian adik-adik, buat kalian yang menonton. Mulailah hari kalian bersama dengan Tuhan. Jangan pernah pakai kekuatan setiap hidup kalian untuk apa? Untuk, aku bisa sendiri, aku kayaknya nggak usah berdoa, nggak apa-apa kok. Tapi hari ini Kak Yusuf mau pesankan dalam setiap hidup kalian. Saat kalian bangun pagi, saat kalian mau memulai hari kalian, mulailah kalian mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalian tinggal berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu. Hari ini tolong sertai aku Tuhan. Kalian jujurlah dengan apa adanya kalian. Mungkin nilai kalian jelek, kalian tinggal jujur kepada Tuhan. Tuhan, nilaiku jelek Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang bodoh. Aku kadang dapat nilai jelek, aku kadang mengecewakan orang tuaku. Tapi tolong ya Tuhan, sertai hidupku buat aku ini bisa melakukan semuanya. Hari ini Kak Yusuf percaya saat kalian berdoa kepada Tuhan, saat kalian bergantung total kepada Tuhan, menyerahkan setiap aktivitas kalian di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang akan menjamin setiap hidup kalian adik-adik. Dikatakan hari itu saat Musa bertemu dengan semak duri atau Tuhan itu, hari itu Tuhan juga menjamin Musa. Hari ini kalau kalian yang mau setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kalian nggak bisa, tapi kalian pasti akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan atau kebaikan pertolongan Tuhan yang akan semakin nyata dalam setiap hidup kalian. Amin adik-adik. Yuk, sebuah pengingat lagi buat adik-adik semuanya. Pokoknya sebelum memulai hari kalian, mulailah bersama dengan Tuhan dengan apa? Berdoa. Jangan main Instagram, jangan langsung buka gadget kalian, jangan buka apa-apa, tapi mulailah saat kalian bangun pagi, mulailah bersama dengan Tuhan. Amin adik-adik. Yuk, sebelum Kak Yusuf selesai, yuk hari ini sama-sama kita berdoa, biarkan firman hari ini menjadi sebuah pengingat dalam setiap hidup kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat, atas setiap kesempatan yang sudah Kau berikan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini ampuni setiap hidup kami, setiap kesalahan kami, yang mungkin setiap hidup kami tidak pernah mengikut sertakan Engkau dalam setiap hidup kami. Mungkin kami saat kami bangun tidur, kami tidak berdoa, kami mulai lupa Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau terus Tuhan yang ingatkan setiap hidup kami, buat kami selalu berdoa kepada Engkau senantiasa, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjagai dan menuntun setiap langkah demi langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin.